Halo, shalom buat anak-anak kami semuanya. Jumpa lagi kita dengan tutorial materi pelajaran katekisasi pada kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami tim Ngawan 2020 beserta anak-anak kami telah siap untuk Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan tentang materi katekisasi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Januar Ginting kepada anak-anak kami semuanya. Berkati kami semua agar tetap dapat memuliakan Tuhan dan mengerti akan materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pertemuan kita pada kesempatan ini yaitu dari pertemuan 46 berbicara tentang HAM, yaitu hak ajasi manusia. Secara sederhana anak-anak kami, pengertian HAM adalah suatu, namanya juga HAM, hak. Suatu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan dan sampai seumur hidup. Dan ini berlaku mutlak bagi dia, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Ya. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak ajasi manusia setiap manusia. Oleh karena itu, prinsip menghargai itu sangat penting dalam HAM ini. Ya. Hak ajasi manusia ini dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kita dapat bertahan hidup di dalam dunia ini. Jadi kau juga punya hak. Anak-anak kami adalah sebagai siswa mendapatkan pengajaran, sebagai anak-anak mendapatkan perawatan, bimbingan, sebagai warga gereja mendapatkan pelayanan. Dan itu menjadi hak dalam setiap diri manusia itu. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada beberapa contoh yang memperlihatkan kita mengenai hak ajasi manusia. Ya, yang diantaranya adalah dalam Kejadian 1 ayat 27, hak hidup berpasangan atau bersekutu dengan yang lain. Yang kedua adalah hak mempunyai akal budi, hikmat, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Itu dalam Mazmur 8 ayat 6 sampai 7. Hak bertempat tinggal. Kejadian 2 ayat 8. Hak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Hak istirahat dari pekerjaan. Hak beragama, bertuhan. Itu juga termaktub dalam Alkitab. Ya. Sebagai manusia, kita hidup memiliki martabat yang tinggi. HAM ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Inilah secara global. Jadi setiap manusia di dunia ini, ya, hakku, hakmu, hak orang lain itu sama. Ya, itu sama, yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Jadi anak-anak kami sekalian, pada setiap hak juga termaktub ada kewajiban. Karena itu selain hak ajasi manusia, ada juga kewajiban ajasi manusia.
yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana dan tegaknya hak ajasi itu tadi. Ya, jadi dalam mempergunakan hak ajasi manusia kita wajib, seperti Bapak bilang tadi, wajib untuk memperhatikan, wajib untuk menghormati dan menghargai hak ajasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Ya, ini wajib. Dan setiap negara di dunia ini dia mempunyai pengakuan dan kewajiban tentang hak ajasi manusia, termasuk di negara kita Indonesia. Ya, jadi kalau di dalam mengglobal itu termaktub dalam hak ajasi yang pelopori atau menjadi ujung tombaknya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau di Indonesia ini ada Komisi Hak Ajasi Manusia yang berdiri independen. Ya, semua manusia yang kalau sudah dilanggar haknya, ini hak ajasi manusia akan membuat tindakan. Ya. Jadi artinya marilah kita menuntut hak kita. Alkitab tadi katakan hak untuk mempunyai akal budi dan hikmat, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan, hak untuk istirahat dari pekerjaan, hak untuk berkeyakinan. Dan lakukan juga kewajiban kita, yaitu ya kewajiban kita menghormati hak orang lain, menghargai, memperhatikan hak orang lain juga. Ya, itulah. Ya. Jadi hak kami sebagai guru ya kamu dengarkan, kamu hormati, kamu hargai. Kewajiban kami sebagai guru memberikan pengajaran yang terbaik. Demikian juga hak murid. Dia mendapatkan pengajaran, tapi kewajibannya juga melakukan tugasnya. Oke? Jadi itulah yang kita bicarakan tentang hak ajasi manusia, hak yang mendasar. Singkat saja saya buat. Yang kedua adalah pertemuan 47 mengambil keputusan etis. Kalau etis berasal dari kata ethos. Ya. Bahasa Yunaninya yaitu kalau ethos artinya antara lain tempat kediaman atau tempat tinggal baik manusia maupun hewan. Yang kedua adalah kebiasaan, kelaziman, adat istiadat. Yang ketiga cara mengungkapkan diri, tingkah laku, sikap seseorang. Jadi kalau kita melihat dalam kata ethos tadi, berarti etis ini adalah suatu kebiasaan atau adat suatu bangsa atau suatu golongan. Juga sifat, karakter atau cara berpikir dan bertindak menurut suatu norma tertentu. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan etis adalah keputusan yang menurut norma, menurut aturan, menurut kebiasaan dalam suatu bangsa atau golongan atau tempat tinggal yang kita tinggali. Jadi ya, misalnya dalam mengambil keputusan etis, setiap kita pasti sudah dan akan menghadapinya. Ya. Misalkan kita diundang oleh dua keluarga untuk datang dan kebetulan jamnya dan harinya sama. Lalu kita dituntut di situ untuk mengambil keputusan etis. Mana yang kita datangi? Itu bisa seperti makan buah simalakama. Kita ke hulu salah, ke hilir salah. Jadi mana yang
kita ambil keputusan. Kalau tidak datang juga lebih salah lagi. Nah, di situ kita harus bergumul. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita ambil? Dan saya tidak mengatakan akan mengambil ke hulu atau ke hilir, tapi disitulah kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang etis. Ya. Misalkan ada satu keluarga yang sakit, yang sudah lama menderita. Lalu ya ke dokter juga tidak sembuh. Lalu ada yang menawarkan ke dukun. Kenapa kita dilarang untuk ke dukun? Karena bukan hanya kita saja yang akan bersalah, tapi karena apa yang kita lakukan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya kita mungkin tidak percaya, tapi karena ya yang dibuat oleh obat-obat itu dari alam, kita pikirkan semua dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau apa yang kita lakukan itu membuat batu sandungan, membuat iman orang tidak terbangun, maka kita tidak diizinkan untuk pergi itu. Jadi bukan hanya soal berdosanya, soal tidak bolehnya. Jadi disitulah pengambil keputusan etis itu. Jadi mengambil keputusan etis itu sesuai dengan takarannya itu firman Tuhan. Kalau dilanggar tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi diperlukan pemahaman yang benar akan apa yang akan kita lakukan. Makanya dalam mengambil keputusan etis itu dikatakan apapun yang kau perbuat, baik dengan kata, dengan pikiran, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Jadi setiap tindakan itu bukan kemauan saja, tapi dipikirkan dan dilihat dari apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Ya. Antara lain, tindakan kita itu tidak akan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ya, tidak menjadi batu sandungan dengan yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya ada suatu cara yang mutlak harus diterapkan dalam diri kita. Semua cara pengambilan keputusan etis itu di atas mempunyai kekurangan dalam hal tertentu. Tetapi yang paling memadai dan relevan adalah etika tanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Bahwa ketika kita ingin mengambil keputusan, kita mempertimbangkanlah dari segala aspek. Baik dari doa, dari Alkitab, dari ibadah, dari Roh Kudus. Dan tujuan dan hukum Tuhan membantu kita untuk mengambil keputusan etis tadi. Makanya Tuhan kirimkan hukumnya 10 perintah Tuhan. Supaya mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Tuhan katakan jangan menyembah Allah yang lain, kan? Jangan membunuh, jangan mencuri. Itulah tindakan etis yang harus dipatuhi. Jadi dengan adanya norma hukum itu, kita sudah mengontrol tindakan kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Jadi dalam mengambil sikapmu, tindakanmu dalam hal apapun, misalnya kalau sudah tamat SMA, mau kuliah di mana, kalau sudah kuliah mau kerja kemana, itu lakukanlah dengan tanggung jawab, dengan pengambilan keputusan etis. Mau berpacaran atau belum, itu termasuk juga dalam keputusan etis. Kalau dalam firman Tuhan mengatakan kalau masih anak-anak, kalau masih remaja, kalau masih belum memiliki pekerjaan, atau kalau masih belum bisa bertanggung jawab, jangan dulu. Itu keputusan etisnya. Ya, baik, itulah pelajaran kita yang kedua. Lalu pelajaran kita yang ketiga, kejujuran dan kebenaran. Ya, kejujuran dan kebenaran.
Anak-anak kami sekalian, apa itu kejujuran sehingga kita dapat melakukannya? Supaya kita tidak lagi melakukan kebohongan. Ya, kayak kita tahu kejujuran itu berasal dari kata, iya benar, jujur. Artinya lurus hati, tidak bohong, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, ikhlas. Jadi kejujuran adalah sifat jujur, ketulusan dan kelurusan. Ya. Dan yang kedua, kebenaran. Kebenaran berasal dari kata dasarnya apa? Iya. Dari kata benar. Benar itu ya sebagaimana adanya. Tidak berat sebelah, lurus, dapat dipercaya. Lalu dengan demikian kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sebenarnya, dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan ini kebenaran dan kejujuran ini penting. Nah, penting karena apa? Secara fisiologis kalau kita tidak benar, kalau kita tidak jujur, akibatnya apa? Ketidaktenangan dalam hati kita. Kan begitu kan kalau kita bohong kan? Kita tahu kita bohong, lalu kita melakukannya, akhirnya apa? Kita tidak tenang. Kita tahu kita itu salah, kita lakukan, kita tidak tenang. Kan begitu koruptor itu. Sampai sekarang mereka tidak tenang walaupun sudah pensiun. Karena apa? Dia pernah melakukan ketidakbenaran. Dia melakukan ketidakjujuran sehingga dia, kapanlah aku bisa akan tertangkap ini? Kapanlah aku akan tertangkap? Jadi dia tidak tenang. Walaupun sudah pensiun kan. Maka secara fisiologis orang yang melakukan kebenaran dan kejujuran ini adalah orang yang akan mendapatkan ketenangan. Ya toh? Ya. Bagaimana mendapatkan harus yang dilakukan untuk mendapatkan kejujuran dan kebenaran ini? Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang kejujuran dan kebenaran itu merupakan suatu proses yang perlu diperjuangkan, yang perlu dibiasakan, yang perlu diajarkan. Jadi perlu proses lah, ya, proses untuk menjadi kebiasaan, untuk menjadi hal yang dapat kita lakukan. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan, tidak susah untuk berkata jujur dan berkata benar. Ini perlu dilakukan dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan trust. Apa itu trust? Apa? Iya, kepercayaan dari orang lain. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya iya, jatuh juga. Sepandai-pandainya orang yang menyimpan kebohongan, pada suatu saat akan iya, ketahuan juga, terbongkar juga. Orang yang terlanjur dicap sebagai pembohong, perkataan dan perbuatannya akan sulit untuk dipercayai oleh orang lain. Dan ini menjadi berlaku dalam seumur hidup. Kalau dalam Alkitab kita pelajari siapa yang melakukan itu, pernah, yaitu dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 10, Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang berlaku jujur dan benar. Ya, sehingga apa yang terjadi dalam diri Yusuf, dia menjadi orang yang hebat, berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena kebenaran dan kejujuran yang dilakukan, dia disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu yang membuat dia berhasil. Oleh karena itu, pertahankanlah kejujuran dan kebenaran, lakukanlah dalam hidup kita. Contoh yang kedua kita lihat adalah Daniel. Ya, kamu tahu Daniel, orang Yahudi berada di pembuangan. Ya,
Ada kebijakan dari raja untuk mencari anak muda dari keturunan orang Yahudi agar dididik menjadi pekerja di istana Babel. Dan kesempatan ini berlaku untuk Daniel dan teman-temannya. Dan dalam melakukan itu dia berkata benar, berkata jujur. Mereka berpegang teguh pada imannya, tidak bersedia mengikuti dan melakukan kebiasaan istana yang bertentangan dengan pendidikan keluarga dan iman yang mereka pelajari sebelumnya. Sehingga mereka jujur mengakui tersebut dan menawarkan jenis makanan yang boleh mereka makan. Kan bisa saja kan kalau dikasih makanan mewah, dia pura-pura makan. Ya pura-pura mau, kan kadang-kadang kayak gitu. Tapi dia tidak pura-pura mau. Dia bilang kalau nggak mau ya nggak mau. Kami nggak mau. Nggak. Kenapa? Nggak biasa. Lalu apa yang harus kalian makan? Kami kasihlah makanan vegetarian. Buktikan nanti mana yang lebih sehat. Dia kan berkata apa adanya di situ. Karena itu kebiasaannya. Dan akhirnya dibuktikan dia menjadi orang yang berhasil. Coba kalau dia pura-pura mau tadi. Dia makan muntah dia kan. Marah raja itu bisa dihukum lagi. Oleh karena itu kita pun harus berkata jujur. Kalau memang tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Kalau bilang mengerti, memang bilang mengerti. Ya. Kalau bilang memang sakit, bilang sakit. Kalau enggak, jangan bilang sakit. Nanti disuntik. Kamu sudah malu berbohong, disuntik. Jadi sakit ya. Jadi perlu kejujuran dan kebenaran. Dan ini harus dilakukan. Jangan lagi berbohong. Jangan bersaksi dusta. Itu Tuhan akan marah. Nah, menjadi orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, kita semua harus berlaku jujur dan benar. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Dia melakukan itu. Dan Yesus itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Memang bisa saja kita mendapat tantangan dalam melakukan kebenaran dan kejujuran. Bahkan disebut, sok suci lo katanya. Sok gaul lo katanya. Nggak ngikuti zaman lo. Biarin. Bukan berarti kita melakukan kebenaran, kejujuran, kita nggak sok suci, enggak. Sok benar atau nggak gaul atau nggak mengikuti zaman. No, enggak. Bukan itu ukuran mengikuti zaman. Ukuran mengikuti zaman adalah tetap melakukan kehendak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Kan bukan soal mengikuti zaman itu, yang penting adalah keberhasilan karena apa? Adanya penyertaan Tuhan bagi kita. Ya, jadi melakukan kebenaran dan kejujuran. Kalau kita melakukannya, maka yang akan kita dapatkan integritas, pengakuan, kewibawaan. Kewibawaan, jati diri kita akan baik ya, dalam Tuhan. Ya, jadi marilah anak-anak kami sekalian, kita menjadi pelaku kejujuran dan kebenaran. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Apa adanya. Ini harus dilakukan. Kita bukan hidup untuk menyenangkan orang lain dengan berkata tidak benar dan tidak jujur. Untuk apa kita menyenangkan manusia kalau kita mendukakan hati Tuhan? Menyenangkan manusia belum tentu menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, pasti kita akan menyenangkan manusia. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Jangan berbohong. Berkata jujur, berkata benar. Hendak kamu akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sertamu, firman-Mu, materi sudah kami dengar dari hamba-Mu Pendeta Januar Ginting. Berkati kepada kami sehingga dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga penyertaan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan materi ini. Dan berkati anak-anak-Mu yang menerimanya.
Kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa atas pertemuan ini. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Oke, baiklah anak-anak kami sekalian. Sampai di sini pertemuan kita. Ada beberapa kali lagi pertemuan. Mungkin kalau tidak nanti semua materi ini, ya saya akan seleksi ya menurut kepentingan kita karena situasi sekarang ini yang harusnya sampai habis, tapi karena kita sudah lama tidak bertemu kemarin dan tidak melakukan online, saya akan pilih beberapa. Jangan lupa ya tetap semangat, dan sebelum mengakhiri ini saya akan berikan tugas online ini ya, kamu boleh catat ya. Apa ya? Sebutkanlah contoh keputusan etis dalam hidup kamu. Sebutkanlah satu contoh keputusan etis dalam hidup kamu. Ya, itu sebutkan nanti apa contohnya ya. Yang kedua adalah daftarkanlah perbuatan orang jujur dan benar, serta daftarkanlah perbuatan orang yang tidak jujur dan tidak benar. Kalau daftarkan kan jangan hanya satu saja, tapi ada beberapa. Ingat, makin banyak makin bagus. Berarti kamu memahami, nilainya juga makin bagus ya. Jadi ada di tugas itu hanya beberapa singkat-singkat. Kalau agama ini nggak singkat, dia ini harus banyak penjelasan. Semakin banyak kita memberikan penjelasan, semakin banyak kita mengerti. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah hak asasi manusia tadi. Ini yang sebenarnya pertama ya, hak asasi manusia. Ya, di dalam Alkitab ada disebutkan contoh hak asasi manusia. Apa saja itu? Tulislah selengkap-lengkapnya. Itu yang pertama, nomor 1. Nomor 2 yang pertama tadi, yang nomor ketiga yang kedua tadi. Jadi terbalik saya Bapak bikin tadi. Ya. Tapi itulah kamu kerjakan. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah melakukannya. Kita akan jumpa lagi beberapa minggu. Kami pikir kita semua per kelas nanti kita buat perjumpaan dengan bertatap muka, memakai masker. Nanti kita rencanakan. Baik ya, salam sama orang tua kita. Selamat belajar, tetap semangat. Salam sayang kami, salam kangen kami buat anak-anak kami semuanya. Terima kasih, kita berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Doakan. Baik. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dadah.